Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Sajdah, surat yang ke-32. Pada malam hari ini masuk kepada ayat yang ke-12, halaman 416. As-Sajdah, surat yang ke-32, halaman 416, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sampai di situ. Walau dan jikalau sekiranya tara engkau melihat, ketika al-mujrimuna orang-orang yang berdosa itu, nakisu mereka menundukkan, menekurkan, ru'usihim kepala mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Rabbana mereka berkata, wahai Tuhan kami, absarna kami telah melihat, sami'na dan kami telah mendengar, farji'na maka oleh sebab itu irji'na kembalikanlah kami hidup ke dunia, na'mal salihah niscaya na'mal kami akan melakukan amal saleh, inna sesungguhnya kami muqinun kami orang-orang yang yakin. Kita pahami ayat ini terlebih dahulu. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ada di 5 keadaan orang-orang meminta dengan sesungguh-sungguh dan sesangat-sangatnya untuk dikembalikan hidup ke dunia setelah mereka mati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang minta hidup lagi setelah mati. Yang pertama, ketika ihtidar, yakni ketika kematian datang, di mana ketika itu ruh mereka, nyawa mereka telah diambil dan dikeluarkan atau dicabut oleh malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk itu. Kata mereka, irji'uni na'mal salihan
inna muqinun, sebagaimana tercantum nanti dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 dan 100. Wahai Tuhan kami, perintahkanlah para malaikat-malaikat supaya mereka mengembalikan aku hidup ke dunia, na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Yang dahulu kami tidak sempat melakukannya, atau kami tinggalkan amal saleh. Sekarang kami baru sadar dan baru tahu bahwa bekal yang terbaik adalah amal saleh itu. Itu yang pertama. Sedikit kita coba urai. Setiap kita pasti merasakan sakaratul maut. Ada saat-saatnya nanti malaikat yang bertugas dan ditugaskan mencabut, mengambil roh, dikeluarkan dari jasad, yang sering kita sebut dengan malakul maut. Saat roh itu telah keluar, ada orang-orang yang meminta-minta, memohon-mohon roh itu supaya dikembalikan lagi. Kita ambil suatu contoh. Ini. Andaikan ini jasad manusia atau jasad kita, lalu isi jasad itu ruh yang menggerakkan jasad, yang menyebabkan jasad bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tiba di lampu namanya arus listrik. Arus. Diambil arusnya, ruhnya. Hakikat kita manusia kan ruh itu. Jikalau yang akan mati itu orang-orang yang durhaka, orang berilimang dosa, ahli maksiat, pembangkang, penentang, termasuk ke dalamnya kufur atau kafir, itu pencabutannya sangat kuat karena mereka bertahan di dalam. Kenapa roh itu bertahan dalam? Karena dia takut keluar, tidak mau keluar. Sebab ketika itu telah digambarkan dan telah dinampakkan kepada mereka apa yang akan mereka alami setiba di luar. Bayangkan saja orang dijemput oleh pihak polisi ke rumah untuk dibawa ke kantor, diperiksa sebagai terdakwa. Tidak mau dia keluar rumah, karena dia tahu dia akan dibawa ke tempat yang tidak disukai, yang tidak diingini. Bertahan dia di rumah. Itu gambaran sederhana. Nah, roh ini tahu dia mau dibawa kemana, karena sebelumnya sudah dikasih tahu. Keluar. Maka roh itu meminta-minta, memohon kepada Allah atau kepada para malaikat agar roh itu dikembalikan lagi ke jasad supaya hidup. Alasannya adalah agar bisa beramal saleh. Rupanya baru sadar dia, amal saleh itulah yang menjadi bekal untuk perjalanan berikutnya. Makanya alasannya dalam surat yang kita baca tadi, surat Al-Mu'minun surat ke-3 ayat 99 dan 100. Ujung surat ayat ke-99 berbunyi irji'uni. Ujungnya lalu disambut di awal ayat 100 la'alli a'malu salihah. Kembalikanlah aku hidup supaya aku bisa beramal saleh.
Barangkali di kita sekarang belum menyadari atau menganggap sepele. Atau apa ya? Sehingga bisa jadi sebagian orang masih berlelai-lelai, berlengah-lengah. Orang-orang seperti ini nanti akan menyesal. Itu pertama. Saat di mana ruh-ruh atau insan manusia meminta agar dia dikembalikan hidup ke dunia. Satu. Yang kedua, ketika datang kiamat, ketika datang kiamat, terjadi huru hara dan petaka, bencana luar biasa, maka terjadilah kematian-kematian dan habis semua. Ketika itu orang-orang pun berangan agar dia diberi kesempatan lagi untuk hidup, buat berbekal. Nuraddu na'mal fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Andaikan kita dikembalikan hidup. Atau ketika siksa datang, bencana tiba, mereka meregang nyawa yang selama ini mereka maksiat, menentang, melanggar. Ketika datang petaka, mereka minta tangguh agar dikembalikan hidup. Dua. Nanti ketemu ini dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 53. Tidak kita jelaskan sekarang. Yang ketiga ini dia, ayat yang kita baca barusan, Sajdah. Yakni ketika dihisab, disidang, diadili, ketika mereka dikumpulkan di mahsyar. Dan ketika mereka telah melihat, menyaksikan dan mendengar berbagai macam siksaan, bahkan neraka ketika itu meledak-ledak, geram, bergemuruh dahsyat. Kata mereka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang kami baru percaya. Itu yang ketiga tuh. Yang pertama ketika ruh dicabut. Yang ketiga ketika kiamat, yakni ketika dihidup kebangkitan. Saat mereka bertelanjang bulat bangkit daripada kubur. Yang ketiga saat mereka dikumpulkan buat dimintai pertanggungjawaban di sidang pengadilan Allah. Ini ya Rabbana absarna. Yang keempat ketika neraka dipertontonkan. Ketika neraka diperlihatkan. Dalam banyak ayat, salah satunya surat Asy-Syura. Surat ke-42 ayat ke-40 ayat 4. Surat ke-42 ayat 4. Intinya begitu. Hal ila maraddi min sabil. Ketika kepada mereka dipertontonkan, diperlihatkan neraka, lalu ketika itu mereka meminta-minta untuk hidup lagi. Menyesal. Yang kelima, ketika mereka berada di neraka, telah mengalami berbagai macam siksa. Ini dalam surat apa? Dalam surat Fatir. Surat Fatir surat ke-35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Ketika mereka tiba di neraka, mereka meminta-minta, memohon untuk hidup lagi. Di 5 keadaan, di 5 waktu ini, orang-orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk,
minta mohon dikembalikan hidup ke dunia, alasan sama. Apa alasan? Untuk beramal saleh. Untuk beramal saleh. Jawabannya sama juga. Tidak bisa. Kala, sekali-kali tidak bisa. Karena perjalanan mesti dilanjutkan. Nah, ini gambaran. Nah, mari kita lihat surat yang sekarang kita pelajari. Apa itu bunyinya? Walau tara izil mujrimun. Jikalau sekiranya, seandainya engkau lihat ketika orang-orang mujrimun, ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, ketika itu mereka menekurkan, menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Kapan kok? Bila kok? Saat mereka dikumpulkan. Nah, perlu saya kasih gambaran sedikit bagi yang lupa. Setelah jasad baru kita dibentuk lagi seperti ini, dan itu bagi Allah yang Maha Kuasa gampang, mudah sekali. Maka jasad-jasad yang sudah dibentuk itu tidak kurang, lengkap seperti sekarang, cuma bertelanjang, tidak pakai apa-apa. Karena ketika kita mati kan juga tidak membawa apa-apa. Setelah jasad baru terbentuk dengan proses-proses tertentu, lalu ruh tak kala ruh itu dicabut dulu, dikeluarkan dulu di jasad, ditempatkan di suatu tempat namanya barzakh. Di barzakh. Barzakh ini sering juga disebut dengan alam kubur. Bukan kubur, alam kubur. Kalau kubur tuh di tanah. Alam kubur, alam di mana ruh-ruh orang yang sudah mati berada. Semenjak ruh Nabi Adam. Di situ namanya alam kubur atau alam barzakh. Ruh-ruh ketika itu tanpa jasad. Dan telah mulai ruh-ruh itu merasakan akibat-akibat. Nah, setelah dibikinkan jasad barunya, tubuh barunya, ruh yang berada di alam barzakh itu diperintahkan untuk masuk ke jasad masing-masing. Nah, ini dah. Jasad baru, nah ruh yang berada di barzakh masuk ke jasad masing-masing. Masuk lagi. Terjadilah hidup. Hidup kembali namanya. Itu yang hidup kembali itu. Ruh setelah terpisah dan dipisahkan dari jasadnya ketika mati, ruh itu ditempatkan di suatu tempat namanya barzakh. Ketika kiamat hancur semua, lalu Allah ciptakan alam baru, bumi baru, langit baru. Kemudian dibentuk jasad baru. Jasad baru itu seperti ini. Tidak bertukar. Umur berapa kita mati, bentuk siapa kita, seperti itu pula. Jasadnya dibikin lagi. Setelah selesai itu, ruh diperintahkan masuk ke jasad. Namanya hidup kembali atau berbangkit. Yang kita baca setiap bangun tidur, wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nusyur nama amali, hidup lagi. Setelah selesai semua, lalu digiring, dihalau dalam keadaan bertelanjang bulat itu ke satu tempat, di mana di tempat itu semuanya dikumpul, dihimpun, namanya mahsyar.
Tidak makan, tidak minum, tidak ada naungan, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Tempat berkumpul itu mahsyar. Datar sejauh mata memandang, sangat luas. Tidak ada gunung-gunung, bukit-bukit, batang kayu, tidak ada lembah, ngarai dan sungai, semuanya hanya datar, tidak ada air, Sahara, tandus. Lama sekali dikumpul ke situ, lama. Nah, di situ orang mengalami penderitaan luar biasa, termasuk kita, kecuali orang-orang yang mendapat lindungan daripada Allah. Lalu proses selanjutnya menunggu menanti dimulainya pertanggungjawaban, dimulainya pengadilan, dimulainya kita ditanya satu-satu, disidang, diadili, didatangkan saksi, diunjukkan bukti-bukti. Setiap kita. Dan ketika itu luar biasa sekali. Semua yang selama ini dipungkiri, tidak dipercayai oleh beliau-beliau yang tidak mempercayai, Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami telah melihat sekarang apa yang disampaikan oleh para guru-guru, para ustadz, para ulama. Kami dulu menganggap sepele, remeh. Sekarang kami absarna, kami melihat. Di mana ketika itu nakisu ru'usim, kepala mereka menunduk, tertekur, tidak berani mendongak. Orang yang mendongak itu kan orang sombong, menentang. Orang yang menunduk, orang yang menekur kan orang yang merasa diri salah, menyesal. Tidak sedikit pun kita bernilai, menekus, menekur. Karena saat itu saat yang luar biasa, dahsyatnya, huru-haranya, petakanya. Absarna, kami telah melihat semuanya, telah kami saksikan. Dulu kami tidak percaya, karena di dunia kami tidak melihat. Sekarang kami lihat semuanya, absarna. Ada juga ulama-ulama yang memahami ini absarna ini adalah ketika neraka diperlihatkan. Neraka diperlihatkan, dipertontonkan, atau ketika mereka telah berada di tepi jurang neraka. Ketika mereka digiring, dihalau, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Lalu mereka melihat apa yang selama ini mereka pungkiri, itu neraka dengan segala azab siksanya. Neraka itu tidak pernah penuh. Ketika mereka menampak neraka, gejolak-gejolaknya segala macam, absarna. Sekarang kami sadar, kami telah melihat. Jadi ada yang memahami absarna, melihat situasi akhirat, melihat keadaan di mana manusia berhimpun, berkumpul, bertelanjang bulat, dan telah mulai merasakan panas luar biasa, lapar, haus, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Pangkat sudah hilang, gelar jabatan kedudukan tidak ada lagi, semuanya bertelanjang itu kan menandakan tidak ada lagi habis. Yang di dada digantungkan, yang di sini apa namanya? Pangkat ya, di atas bahu, yang di peci habis, telanjang. Absarna, kami lihat ini semua.
Siapa itu mujrimun? Siapa mujrimun? Nah, orang-orang mujrimun diterjemahkan dengan para orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang yang melakukan tindakan jarimah. Jarimah itu pelanggar kelas berat, kelas-kelas kakap. Larang-larang, dosa-dosa tidak dipedulikan. Kalau bahasanya kelas kakap, mujrimun. Mereka menentang, mereka angkuh, mereka sombong, mereka melawan. Tidak mau dinasihati, bahkan minta azab malahan. Ketika orang-orang mujrimun ini, saat mereka menekur, tidak berani angkat kepala di sisi raja, diraja, yaitu Allah, mengaku ketika itu, wahai Tuhan kami telah melihat sekarang, dan sami'na. Sami'na, kami mendengar. Apa yang didengar? Banyak ulama kita yang mendengarkan gemuruh, gejolak, letupan-letupan, lengkingan-lengkingan api. Nah, dalam Quran nanti ketemu. Ini ayat sering dibaca oleh Ustadz Qari. Bunyinya yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ke bawah berbunyi idza ulqu fiha. Surat Tabaraka Al-Mulk surat ke-67 awal juz 29 di ayat yang ke-7. Idza ulqu, apabila mereka dilempar ke dalam neraka, sami'ulah, mereka dilempar ke sana kelompok demi kelompok, golongan demi golongan. Mereka sami', mereka mendengarkan. Bagi neraka itu ada syahiqan. Mereka dengarkan neraka itu suara yang mengerikan. Syahiq, suara lengkingan dan ciutan, gemuruh dan gejolak yang luar biasa. Ketika mereka dilempar ke dalam, yang kita kaji bukan ketika dilempar, neraka itu berbunyi. Barangkali sebagai gambaran kecil lah, ketika ibu-ibu gitu, nenek-nenek gitu mensetrika baju masih pakai tempurung saya. Tempurung saya dibakar itu kadang-kadang menembak. Di neraka itu meledak-ledak, meletup-letup, menciut dan melengking. Membara dan bergejolak. Takadu tamayazu, hampir-hampir saja dia meledak dan pecah lantaran menahan marah. Itu yang mereka dengar. Mereka dengar neraka. Sebelum masuk mereka telah mendengarkan. Sebelum masuk neraka mereka telah mendengarkan. Dan itu yang mereka katakan sami'na. Sami'na. Kami sekarang telah mendengar. Yang dulu kami ingkari. Dan dulu kami tidak percayai. Dan seterusnya. Namanya gemuruh, gejolak neraka. Sami'na, absarna, wasami'na, farji'na. Oleh sebab itu, irji'na, kembalikanlah, mohon kami dikembalikan kemana? Hidup ke dunia. Maka kembalikanlah kami ke dunia lagi, hidup lagi ke dunia, supaya kami bisa beramal saleh,
Jadi alasan mereka minta hidup supaya bisa beramal saleh. Apa itu amal saleh? Segala perbuatan-perbuatan atau segala amalan-amalan, segala pekerjaan yang Allah ridai, yang Allah sukai, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan tuntunannya dalam Quran, dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya benar, salihan itu maknanya kan baik. Jadi kalau amal saleh, amal yang baik, perbuatannya baik, pekerjaannya baik, bicara yang baik, tingkah laku, sifat dan tabiat yang baik, perangai yang baik, salihan. Itu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang apapun yang kita himpun, kita kumpulkan, kita jadi dunia ini, ketika sudah mati, habisnya. Yang berguna cuma satu, amal. Nah, kita kan sudah tahu, yang mengiringi mayit, jatbal mayit, yang mengiringi mayit, 3. Dan kita sudah sering dengar barangkali, 3. Hartanya, keluarganya, amalnya. Hartanya dan keluarganya kembali pulang. Harta terakhir yang mengatakannya mobil atau apa yang dimilikinya diantar gitu. Keluarganya mengantar sampai pintu kubur. Kita sudah paham itu, sudah mengerti itu. Setelah ditimbun, mereka kembali. Tidak ada, habis, sudah habis. Habis, nangis-nangisnya 3 hari. Kemudian sekian hari, kemudian harta dibagi-bagi. Yang dari rantau kembali ke rantau. Yang bekerja kembali bekerja. Nangisnya cuma 3 sampai 4 hari. Lebih-lebih kalau yang mati itu oranglah tua bana. Orang lah tua bana, umur 80 lah, sakit-sakit lama, matinya tidak terlalu sedih lah. Bahkan ada yang mengecek barangkali, kok pai beliau kita lah rela melapihnya. Kenapa rela ya tidak perlu ambil? Coba Ustaz Kadi ke meninggal, ke menangis bininya. Apa masih gagah? Masih peguno. Beliau cak lah, masih muda. Kami nan tua-tua, kok tak peguno ambil? Pulang keluarga, harta pulang. Masuk kubur, masuk ke lahat. Nasa lahat. Lahat. Masuk ke lahat. Ditimbun. Kau jasad ditimbun. Ditutup. Pulang keluarga. Harta habis. Keluarganya menyambut-nyambut orang takziah. Sudah 1, 2, 3 hari. Anak dapat cuti sekian, ya baik balik. Tak balik. Lampai hari biko dia berkumpul sesama, itu mencari di matragak ke makan lah. Sebablah 3 hari makan tak lama. Nah, mencari makan awak nah. Dah 3 hari kita tak lama makan. Patah selera. Kumpul di rumah makan. Segitunya tu. Lah galak-galak lah balik. Tinggal amal saleh. Amal saleh itu yang mendampingi, yang menemani sebagai pembela di alam berikutnya. Masalahnya amal saleh itu tercicir, tertinggal, terabaikan, nomor sekian, bahkan tidak dikerjakan.
Itu yang jadi alasan mereka untuk minta hidup. Sekarang kami sudah melihat, mendengar ya Allah, di sini, di akhirat ini, di mahsyar ini, atau di tepi neraka ini, pokoknya kami sudah lihat apa yang selama ini kami tidak percaya. Kami dengar apa yang selama ini kami ingkari. Untuk itu, kembalikan kami hidup lagi. Mohon dikembalikan hidup. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya sekarang kami baru percaya. Muqinun, yakin, percaya. Yakin itu puncak iman. Iman kalau bertingkat-tingkat, puncaknya yakin. Yakin itu sesuatu yang tidak disisipi dan tidak terselipi oleh keraguan sedikit pun juga. Yakin. Dibagi-bagi pula lah orang-orang yakin tu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, hakul yakinnya beliau-beliau ini nanti di akhirat. Apa yang bisa mendatangkan orang yakin? Pertama, ilmu. Dengan ilmu orang bisa yakin, tapi tidak semua orang. Kemudian apa lagi? Ainu, melihat. Dilihatnya, oh yo mah. Yo gagah mah, masajid ladang lawih mah. Yo kiranya. Patangku kami cuma mendengar-dengar ilmu dah. Dilihat, duduk kalam, oh yo mah. Mau sajidnya gagah rencak. Orang nula tua-tua. Ainu yakin. Ainu dimelihat. Hakku yakin. Itu puncaknya lagi. Bukan hanya melihat, tapi sudah merasakan. Mengalami. Sehingga datang keyakinan yang sudah sampai ke puncaknya, hakul yakin. Nah, hakul yakinnya mereka ini di akhirat, percayanya, yakinnya, baimannya nanti lah tiba di akhirat. Ketika itu tidak perlu yakin lagi. Iman ketika itu tidak laku lagi. Percaya tidak perlu lagi. Yakin tidak manfaat lagi. Sebabnya lah nampak. Lah nampak, lah terang, lah tahu tak pun oleh. Yo percaya kami kini. Yo mah terlambik. Jadi kami telah mendengar, kami telah melihat, ya Tuhan kami. Maka oleh sebab itu beri kami kesempatan, beri kami peluang untuk hidup kembali sehingga kami bisa bela masalah. Bisakah? Tidak. Andaikan dalam surat Al-An'am nanti, andaikan mereka dikembalikan hidup lagi oleh Allah, andai. Bagi Allah kan gampang saja. Andai mereka diizinkan atau permintaan mereka supaya bisa kembali hidup ke dunia, andaikan diizinkan Allah, atau diberi kesempatan dan diberi peluang, mereka setiba di dunia akan kembali lagi melakukan hal yang sama. Karena begitu hebat pengaruh dunia. Andaikan Allah beri kesempatan mereka kembali lagi, mereka akan kembali melakukan hal yang sama. Limanuhu namanya. Apa yang dilarang dulu dikerjakan balik. Sebab dunia itu begitu mempesona, begitu memperdaya dan menipu bagi mereka. Nah, kembali kita karena orang sudah azab.
kita bikin garis bawah. Rentetan kajian kita bahwa hidup ini satu saat pasti berakhir. Percaya atau tidak? Tidak butuh orang beriman. Sebab beriman tidak beriman, Islam tidak Islam, semua manusia percaya dia akan mati, ialah tidak perlu beriman kita. Satu, yang tidak percaya itu adalah setelah mati hidup kembali. Itu yang tidak dipercayai orang. Setelah mati, nanti di seberang kematian sana akan mengalami namanya nikmat kubur atau azab kubur. Ada kiamat, setelah kiamat kita dibentuk jasad baru lagi, roh dikembalikan, itu yang tidak dipercayai. Tapi kalau mati semua orang percaya. Tidak ada yang tidak percaya. Kapian tidak kapian. Itu hidup ini ujungnya mati. Setelah mati, dalam akidah Islam, setelah mati, jasad dikembalikan ke tanah, ruh berada di satu alam namanya alam barzah. Di alam barzah itu semua ruh berkumpul. Mereka telah mulai mengalami berbagai macam hal lantaran mereka tidak siap. Kemudian kiamat. Setelah kiamat dibikin jasad baru. Setelah jasad baru terbentuk, ruh tadi dimasukkan, diperintahkan masuk ke jasad, terjadilah kebangkitan kehidupan baru. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw amalahum. Kemudian mereka digiring untuk dihimpun di suatu tempat namanya mahsyar. Menunggu dan menanti untuk disidang, dihisab, diadili, diminta pertanggungjawaban. Dibagikan kitab-kitab catatan, diberikan laporan, kemudian ditimbang amalan. Ketika itulah orang-orang mengaku kami percaya. Inna muqinun, sekarang kami yakin. Karena kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Untuk itu ya Allah, kami adalah yakin, balian kami balik supaya kami berbekal, supaya kami bersiap, supaya kita beramal saleh. Itu inti kaji kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah apa yang kita sampaikan. Amin. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi